Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh al-amin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Memang kalau Ramadan ini nikmat sehat ini sangat menentukan. Jadi kalau udah pilek sedikit atau ada yang asam lambung, ini sudah repot, harus tidak berpuasa atau puasanya harus ada sedikit tertekan ketika pilek atau flu seperti itu ya. Makanya nikmat sehat ini nikmat yang besar sekali, karunia Allah yang luar biasa. Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh di bulan Ramadan ini. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita coba untuk mengkaji satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bisa dibilang cukup panjang dari hadis-hadis yang biasa, yang menjelaskan tentang ada sekelompok atau segolongan orang-orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang nanti akan masuk surga tanpa hisab. Ya, nanti ada segolongan dari kaum muslimin, dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa ditimbang lagi amal kebaikan keburukannya. Jadi ketika sudah sampai nanti di akhirat langsung dipersilakan masuk surga. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ini kenapa, itu kenapa buat seperti ini, tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Ya. Makanya ini akan kita kaji bagaimana kriteria orang-orang tersebut dan bagaimana kemudian potret orang-orang tersebut di kehidupan nyata. Nah, pada ini demikian Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya. Nah, ini saya ambil potongan tengahnya. Sebelumnya ini ada pembahasan sebelumnya. Nah, dijelaskan dalam hadis, dalam potongan yang pertengahan ini, haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menceritakan kepada para sahabat, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku semua umat. Fara'aitun nabi wa ma'ahu ruhaitu. Aku melihat seorang nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut saja. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 9 orang cuma pengikutnya. Wan nabi wa ma'ahu rajul war rajulani. Ada juga nabi yang hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut saja. Jadi memang nanti ketika kita di akhirat itu kita akan mencari nabi kita masing-masing. Umatnya Nabi Nuh akan mencari Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa akan mencari Nabi Musa, umatnya Nabi Muhammad akan mencari Nabi Muhammad. Maka dalam hadis yang lain disebutkan kita akan mencari dari Nabi Adam terlebih dahulu. Nabi Adam nggak bisa kasih syafaat, kita cari Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak bisa kasih syafaat, kita cari Nabi Ibrahim. Sampai kemudian ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Nah, bahkan wan nabi laisa ma'ahu ahadun. Ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Nah, jadi nanti ada nabi yang jalannya sendiri saja nanti di hari kiamat, di hari akhirat, tidak ada pengikutnya. Karena memang tidak ada yang mau beriman kepada nabi tersebut. Gitu ya. Id rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati. Nah, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku ada sekumpulan orang yang cukup ramai. Maka kemudian Nabi SAW menyangka bahwa itu adalah umatku. Tapi kemudian dikatakan kepada Nabi, mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ini baru ada kelihatan sedikit banyak sekumpulan orang, dan itu ternyata Nabi Musa dan umatnya. Nah, kemudian ketika Nabi SAW melihat ke sisi yang lain, maka aku pun memandang ternyata ada kumpulan yang lebih besar yang berwarna hitam, ini tampak dari kejauhan. Jadi ada sekumpulan orang
berwarna hitam, saking ramainya. Nah, kemudian dikatakan bahwa ini adalah umatmu. Hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Dikatakan ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Jumlah sahabat Nabi SAW itu sekitar 127 ribuan. Kalau 70.000 ini diambil sama sahabat Nabi sudah habis semuanya. Jadi jatahnya sudah habis. Nah, ketika Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, Nabi tidak langsung menjelaskan siapa orang-orang yang termasuk dalam 70.000 ini. Nabi meninggalkan para sahabat, kemudian para sahabat berdiskusi, siapa kira-kira orang-orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab? Sebagian mereka mengatakan kayaknya ini orang-orang yang haular Rasul, orang-orang yang senantiasa bersama dengan Rasul, seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, dan lain sebagainya. Ada yang lain mengatakan, sahabat lain, jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat bid'ah, dan kemudian mereka meninggal dalam husnul khotimah. Nah, ramailah di tengah-tengah para sahabat memperbincangkan siapa orang-orang yang termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka kemudian ketika Nabi keluar dari rumahnya, Nabi mendengar pembicaraan mereka dan kemudian mengatakan, ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa sebenarnya mereka yang masuk surga tanpa hisab? Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan, nah di kelanjutan hadisnya, humul ladina la yarqun wa la yastarqun. Jadi coba bayangkan jawaban Nabi itu jauh dari perkiraan kita. Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu humul ladzi la yarqun. Mereka orang yang tidak meruqyah. La yarqun. Wala yastarqun. Yastarqun tidak meminta untuk diruqyah. Yang pertama orang yang melakukan ruqyah. Yang kedua orang yang tidak minta diruqyah. Ini tahu ruqyah Pak ya? Jadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun membaca doa-doa yang maksur dari Nabi SAW untuk kemudian mengobati seperti penyakit psikologis atau penyakit seperti kerasukan jin. Nah, ini biasanya diminta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tiaroh, beranggapan sial. Nanti akan kita bahas apa itu tiaroh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Nah, kemudian ketika mendengarkan hal ini, ada salah seorang sahabat yang gercep. Jadi ketika ada kesempatan langsung gercep, wahai Nabi, doakan aku supaya termasuk bagian dari 70.000 itu. Yaitu sahabat Uqasyah bin Mihsan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, anta minhu, kamu adalah bagian dari golongan tersebut. Kemudian tiba-tiba ada satu sahabat lain yang ikut juga meminta sebegini, wahai Nabi, doakan aku juga supaya termasuk orang yang 70.000 itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, sabaqoka Uqasyah, engkau telah didahului oleh Uqasyah. Karena kalau enggak Nabi berhentikan seperti itu, ya sahabat terus berdatangan terus meminta, tidak akan berhenti seperti itu. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari tidak ada kata-kata la yarkun. Jadi hanya menggunakan la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktaun. Siapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab? Mereka orang-orang yang tidak tiaroh, melakukan tiaroh atau yatatayyarun, beranggapan sial, wa la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah, wa la yaktaun, tidak menggunakan kai, pengobatan dengan besi panas. Nanti akan kita jelaskan bagaimana maksud dari pengobatan dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka senantiasa bertawakal. Jadi hadis sebelum ini itu ada tentang pembicaraan seorang sahabat yang dia itu meminta untuk diruqyah. Kenapa dia minta diruqyah? Karena dia itu terkena sengatan kalajengking. Ketika terkena sengatan kalajengking, maka dia meminta sahabatnya yang lain untuk meruqyahnya. Kemudian ada sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau meminta untuk diruqyah? Apakah ada dalilnya? Orang tanya, ya saya punya dalil. Saya punya dalil bahwa ketika
Ar-ruqa malam takun syirkan. Ruqyah itu boleh selama tidak mengandung kesyirikan. Seperti ini. Dia menggunakan dalil itu. Maka kemudian sahabatnya ini menjelaskan, maukah aku beritahu kamu satu hadis yang itu lebih baik, yaitu hadis ini. Itu tentang orang-orang yang dimasukkan ke surga tanpa hisab, yang mereka tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan ruqyah, dan juga tidak melakukan tiaroh, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Nah, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di sini akan kita jelaskan maksud tentang la yarkun dan la yastarkun. Syarat yang pertama, tidak meruqyah atau tidak minta diruqyah. Yang pertama, ada perbedaan pendapat tentang la yarkun. Di dalam riwayat Muslim sebelumnya ada kata-kata la yarkun ini ya. Tapi di riwayat Imam Bukhari tidak ada kata la yarkun, yaitu meruqyah. Orang-orang yang tidak meruqyah. Nah, dijelaskan oleh para ahli hadis, Imam Ibnu Hajar, dalam sebagian riwayat terdapat tambahan tidak meruqyah, namun tambahan ini syadz, tidak kuat. Artinya, karena Nabi SAW sendiri itu meruqyah. Nabi juga melakukan ruqyah kepada orang lain, kepada Ibunda Aisyah misalkan. Bahkan Jibril sendiri juga pernah meruqyah Nabi SAW karena Nabi pernah disihir oleh salah seorang wanita Yahudi. Seperti itu. Sehingga kata-kata la yarkun itu dianggap syadz, tidak kuat. Sehingga syaratnya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu hanya orang yang tidak minta diruqyah. Adapun orang yang melakukan ruqyah itu adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika kita memiliki manfaat yang bisa kita sebarkan kepada orang banyak, maka faf'al, lakukanlah. Karena Nabi sendiri meruqyah, para sahabat juga meruqyah orang lain. Ada salah seorang sahabat melakukan perjalanan, kemudian di perjalanan itu ada sekelompok orang yang kemudian pemuka kaumnya itu terkena bisa ular. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, dihembuskan, sembuh pemuka kaum tersebut, dan kemudian dia diberikan 1 ekor kambing. Nah, jadi sahabat juga meruqyah seperti itu. Itu tadi ruqyahnya, ruqyah syar'iyah dibolehkan bahkan dianjurkan. Karena itu tambahan la yarkun dianggap tidak sesuai dengan riwayat yang lebih kuat. Nah, ini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa ruqyah syar'iyah itu boleh, bahkan termasuk sunnah Nabi. Adapun yang tidak diperkenankan dalam hadis tersebut adalah la yastarkun, yaitu para ulama menjelaskan tidak meminta orang lain meruqyah mereka. Ini karena kesempurnaan tawakal mereka. Karena memang dalam hadis sendiri kita itu dianjurkan untuk meruqyah diri sendiri. Kita bisa meruqyah diri sendiri. Itu dalam hadis yang sahih. Jadi biasanya sebelum tidur biasanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca ayat kursi, kemudian membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan kemudian membaca 3 qul, masing-masing 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian kita hembuskan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Ini adalah bagian dari ruqyah mandiri, sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini maksud daripada la yastarkun. Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu mereka tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada orang lain. Selama mampu dilakukan sendiri, selama mampu diusahakan sendiri, dia akan mengusahakan langsung bypass kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yaktaun. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu mereka tidak melakukan pengobatan dengan kai, la yaktaun. Pengobatan dengan besi panas. Ini biasanya terjadi ketika misalkan di kejadian perang. Kejadian perang ketika terkena pedang, mungkin ada yang putus tangannya, mungkin ada yang terkena tebasan pedang, kemudian mengucurkan darah. Nah, untuk menghentikan pendarahan itu biasanya dipanaskan besi panas. Besi panas-panasan kemudian ditempelkan di tempat luka yang kena. Jadi memang keras sekali. Makanya di sini jelaskan al-kai min asyaddi anwa'it tadawi. Jelaskan oleh Ibnu Hajar, kai itu termasuk salah satu bentuk pengobatan yang paling keras dan menyakitkan. Nah, ini biasanya kalau di beberapa film-film aksi biasanya ada.
Jadi kalau sudah di peperangan darurat tidak ada medis, ya biasanya seperti itu untuk cepat menghentikan pendarahan, besinya dipanaskan kemudian ditempelkan di luka yang di tempat yang terluka. Maka itu langsung menghentikan pendarahan. Nah, kenapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tidak melakukan kai? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, meninggalkan kai itu menunjukkan tingginya tawakal. Jadi tidak terlalu bergantung pada sebab yang ekstrim. Ini ya. Jadi kalau misalkan kita sakit, itu tidak langsung pakai obat yang dosis tinggi supaya bisa langsung sembuh. Jadi biarkan sakitnya terlebih dahulu, karena memang di balik rasa sakit itu ada hikmah yang besar biasanya. Ada hikmah dihapuskannya dosa-dosa ketika seseorang sakit. Ketika seorang ditimpa musibah, mungkin dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak sekali hikmah di balik rasa sakit itu, sehingga tidak menggunakan langsung pengobatan yang ekstrim, yang justru bahkan mungkin bisa menyakiti yang lain. Makanya di sini jelaskan an-nahyu anhu laisa litahrim. Pengobatan kai itu boleh, tapi dia sifatnya makruh. Jadi dilarang, karena Nabi SAW pernah mengutus salah seorang sahabat untuk mengobati Ubay bin Ka'ab itu menggunakan kai. Jadi di satu sisi Nabi pernah melakukannya, di satu sisi Nabi juga melarangnya, sehingga dari kumpulan hadis ini menunjukkan pelarangan dalam hadis Nabi itu bersifat makruh, bukan haram. Seperti itu ya. Nah, ini dijelaskan. Ini dalam sebuah hadis disebutkan asy-syifa'u fi thalathin. Kesembuhan itu ada pada 3 hal, ada pada bekam, kemudian ada pada madu, dan ada kai dengan api, pengobatan dengan api tadi. Namun aku melarang umatku dari kai. Dan larangan di sini bersifat makruh. Artinya kai dibolehkan tapi hukumnya makruh. Tapi bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka meninggalkan kai. Seperti itu ya. Jadi 2 syarat pertama ini, la yastarkun wala yaktahun, ini seakan-akan kesannya kita itu ketika sakit ya udah biarin aja. Gitu ya. Tidak perlu ada usaha untuk berobat, ketika sakit tidak perlu ada usaha untuk ke dokter. Tapi sebenarnya tidak demikian. Karena Nabi SAW menjelaskan tadawau ibadallah. Jadi kalau kita sakit itu ya tetap datang ke dokter. Ketika kita sakit, kemudian kita butuh berobat, ya datang ke dokter, datang kepada orang yang ahlinya. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah pasti menurunkan penawarnya. Allah pasti turunkan obatnya. Nah, sehingga cuma kadang-kadang orang yang memakai kai itu dia sudah merasa putus asa. Kayaknya ini nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kai ini. Nah, disitulah kurangnya rasa tawakal yang menjadi penegasan dari hadis ini. Ketika dia bergantung, padahal dalam Al-Quran jelas dijelaskan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Sehingga kita tetap berusaha, tapi hati kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang-orang kai dalam hadis ini itu menyebutkan tentang orang-orang yang dia itu terlalu bergantung pada kainya, bukan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang syafi, yang menjadi penyembuh. Inilah yang kemudian membuat perbedaan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dengan orang-orang yang masuk surga harus dihisab terlebih dahulu. Jadi rasa tawakalnya itu beda. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah wala yatatayyarun. Dan mereka tidak bertatoyur. Tatoyur itu asal katanya dari toyrun. Toyrun itu adalah artinya burung. Jadi kalau di bangsa Arab dulu, bangsa Arab jahiliyah, ketika akan pergi ke satu tempat, dia melepaskan seekor burung. Kalau larinya ke kanan, berarti nanti ke depannya dia ini akan beruntung. Kalau burungnya terbang ke kiri, ini nanti dia pasti akan sial. Jadi dia mengundi nasib dengan sesuatu barang, atau dia menentukan nasib dengan makhluk, seperti itu ya. Makanya Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu adalah syirik, karena menentukan suatu kejadian itu disebabkan oleh makhluk.
Padahal semua kejadian di alam dunia ini, di alam semesta ini tidak terlepas daripada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut Imam Ibnu Hajar, at-tatayyur huwa at-tasya'um bimar'i aw masmu'. Tatayyur itu merasa sial karena sesuatu yang dilihat atau didengar. Misalkan kita melihat, di depan ini tiba-tiba kita datang ke masjid nggak bawa payung karena cerah, kemudian ketika pulang dari masjid tiba-tiba hujan, aduh basah ini, aduh ini nanti ini, aduh seperti ini. Jadi seakan-akan sial karena melihat sesuatu atau mendengar kabar sesuatu. Ini stok energi kita tinggal 20 hari lagi. Akhirnya orang berduyun-duyun ngantri bensin. Jadi kalau di Sumatera itu Pak, di Aceh, itu orang ngantri BBM sampai 2 jam, 3 jam. Karena berita dari salah seorang menteri bahwa energi yang tersisa di Indonesia tinggal 20 hari lagi. Gitu ya. Itu sampai sulit itu, jadi merasa khawatir sekali. Seakan-akan yang menentukan kehidupan kedepannya itu adalah energi, bensin, BBM. Gitu ya. Jadi kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi menjelaskan at-tatayyur min amalil jahiliyah. Jadi tatayyur itu termasuk perbuatan jahiliyah. Jadi sudah kalau orang muslim yang sudah bertawakal itu, yang tauhidnya murni, makanya Imam Muslim memasukkan hadis ini dalam Kitabul Iman, dalam kitab tentang keimanan. Seberapa kuat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang terjadi di dunia ini dia senantiasa berhusnudzon. Mau ada BBM tidak ada BBM, hatinya tetap tenang. Yang menentukan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia hari ini mati, ya mati aja. Mau BBM-nya ada nggak ada, kalau memang takdirnya sudah mati, dia pasti akan mati. Tapi kalau sudah ditakdirkan dia akan hidup 10 tahun lagi, mau dia dalam keadaan krisis, mau dalam keadaan terhimpit berbagai macam masalah, dia pasti tetap akan hidup 10 tahun lagi. Jadi inilah perbedaan antara orang yang tawakalnya tinggi dengan tawakalnya kurang. Seperti ini. Nah, Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan juga at-tatayyur yunafit tawakul. Jadi ketika orang sudah menentukan nasibnya dengan barang-barang, dengan stok-stok tertentu, itu bisa mengurangi ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Apalagi perang di Iran. Wah, ini nanti bisa seperti ini, bisa seperti itu. Ya, kita akan khawatir seperti ini, kan khawatir seperti itu. Ada banyak kekhawatiran. Nah, makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada tingkatan-tingkatan orang-orang yang berpuasa. Mungkin beberapa ustaz pernah menjelaskan, tingkatan yang paling dasar itu adalah saumul umum atau saumul awam, puasanya orang-orang awam. Bagaimana puasanya orang-orang awam? Puasanya orang-orang awam itu hanya sebatas tidak makan dan kemudian tidak melakukan mendekati syahwat. Sebatas itu saja. Tapi dia tidak menjaga lisannya, kemudian tidak menjaga pandangannya, kemudian tidak menjaga pendengarannya, dan dia tidak menjaga anggota tubuh yang lain untuk berbuat dosa. Ini puasa awam. Tingkatan di atasnya ada saumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Puasanya orang-orang khusus tidak sebatas menahan lapar, haus, dan syahwat, tapi dia juga menjaga lisannya, menjaga pandangannya, dan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari berbuat dosa. Kemudian di atasnya lagi, kata Imam Al-Ghazali, ada saum khususil khusus. Khusus di atas khusus lagi. Jadi mereka itu tidak lagi berpuasa secara jasmani, tapi ruhaninya juga berpuasa. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari mengkhawatirkan masalah dunia. Jadi di dalam Ihya itu disebutkan, seandainya orang ini kemudian di pagi hari keluar mencari nafkah karena khawatir tidak ada bukaan nanti pas iftar, maka dia telah batal puasanya. Itu saking tinggi makomnya. Jadi karena mencari nafkah karena khawatir tidak ada makan nanti pas iftar, itu bisa mengurangi ketawakalan mereka. Nah, ini saking tingginya. Dan memang sulit sekali memang. Ya, apalagi kita kalau misalkan saya sendiri, saya masih mengkhawatirkan nanti tinggal di mana, belum punya rumah. Nanti kalau sudah anak tinggal di mana, seperti itu ya. Ini uang bulanan belum cukup seperti itu ya. Nah, jadi ada banyak kekhawatiran yang itu seakan-akan kita tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala.
seakan-akan Allah itu tidak memberi rezeki kita. Nah, ini yang kemudian sulit sekali memang untuk mencapaikan makom orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Jadi betul-betul memantapkan hatinya itu bahwa semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah dijamin oleh yang menciptakan kita. Jadi kalau orang-orang hari ini mungkin misalkan ada orang yang dia punya uang, pegang uang 100.000 itu sudah tenang. Tapi ada orang yang pegang uang 10 juta itu sudah khawatir. Wah, ini besok nggak cukup, ini nggak cukup, ini nggak cukup. Gitu ya. Padahal pegang uang 10 juta, tapi ada orang yang pegang uang 100.000 itu tenang-tenang saja. Ini ya. Jadi kekhawatirannya itu ada pada jumlah uang. Nah, ini yang kemudian ini maksud daripada wala yatatayyarun tadi. Jadi tidak mengaitkan atau menaruh harapan kita pada makhluk atau pada barang-barang tertentu, tapi menaruh harapan itu pada Allah Subhanahu wa taala semata. Nanti kita akan jelaskan bagaimana tawakal itu. Nah, di sini kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, tawakal itu adalah ketulusan hati. Artinya, tawakal itu amalan hati, Bapak Ibu. Jadi tawakal itu amalan hati. Bersandar kepada Allah SWT untuk memperoleh manfaat dan menolak bahaya. Ketulusan hati meyakini bahwasanya manfaat, maslahat, mafsadat, madarat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan dari ada banyak sedikitnya uang, tidak, ada banyak sedikitnya kendaraan, tidak, ada tempat tinggal atau tidak, tapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang terkumpul sifat-sifat tiga tadi, kata Imam Ibnu Hajar, sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini merupakan kesempurnaan tawakal. Jadi mereka tidak bergantung pada makhluk, sehingga tidak la yassarqun wala yaktaun wala yatatayyarun. Nah, Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan tawakal a'dhamul maqamat fit tauhid. Tawakal itu adalah makom tauhid paling agung. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya-nya rub'ul munjiyat, sebab hal-hal yang dapat menyelamatkan seseorang diantaranya adalah at-tauhid wa tawakkul. Tauhid dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali orang itu sudah bertawakal kepada Allah, dia tidak takut lagi pada makhluk. Dia tidak bergantung lagi pada sebab. Sebab ini usaha. Orang mungkin bisa bekerja pagi, siang, malam, tapi hatinya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pada kerjanya itu. Ini ya. Ini bedanya. Bedanya menata hati dengan tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti menafikan usaha. Jadi ketika seseorang bertawakal itu sudah sepaket dengan usahanya. Jadi kalau bertawakal kemudian tidak usaha, ini namanya sebuah kebodohan seperti itu ya. Nah, dan orang yang bertawakal itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ini tadi, tawakal itu tidak berarti meninggalkan usaha. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkalun 'alallah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung yang berpagi-pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian dia pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya burung itu pasti dia keluar dari sarangnya. Dia mencari makan entah kemana. Yang pagi dalam keadaan perut kosong, tapi kemudian pulang sore dalam keadaan sudah kenyang. Jadi tawakal itu amalan hati, sedangkan jawarih kita, tubuh kita itu adalah bekerja. Jadi ketika seorang muslim sudah bertawakal, itu sudah sepaket dengan usahanya. Ini ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana potret tawakal orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Kita bisa lihat dalam sebuah kisah Habil dan Qabil, anaknya Nabi Adam. Ketika terjadi perseteruan antara Habil dan Qabil, Qabil mengatakan kepada Habil, aku akan membunuhmu. Seperti itu ya.
Kemudian jawab Habil, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Jika engkau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka kata Habil, aku sekali-kali tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, seharusnya ketika ada orang yang ingin membunuh kita, kita membela, menjaga diri, gitu ya, menangkis. Setidaknya kita menghindar. Tapi Habil ini sudah pasrah. Dia tidak mau melakukan sebuah kezaliman dengan membalas pembunuhan, dengan menangkis atau justru membalas. Ini sudah tingkat tawakal yang paling tinggi. Jadi sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan hal-hal yang apa yang diperlukan. Sebagaimana dalam kisah ini Habil dan Qabil disuruh untuk memberikan kurban terbaik. Gitu ya. Maka Habil datang membawa seekor kambing yang bagus, kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kurbannya Qabil itu tidak diterima karena memang tidak tulus dan kemudian tidak bagus kurbannya. Maka kemudian Qabil ini merasa iri, merasa dengki dengan kebaikan yang diterima oleh Habil, sehingga dia kemudian membunuh Habil. Ini yang salah. Nah, kemudian ada satu potret lagi dari Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini termasuk salah seorang ulama yang luar biasa. Beliau tidak sekedar aktif menulis, produktif dalam menulis. Imam Ibnu Taimiyah juga aktif dalam berjihad melawan orang Tartar pada saat itu. Nah, kemudian dia banyak dimusuhi, kemudian dikejar-kejar karena memang pengaruhnya luar biasa dalam menyemangati kaum muslimin untuk melawan pasukan Tartar pada saat itu. Nah, Imam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan, ma yaf'alu a'da'i bi. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadapku? Ana jannati wa bustani fi sadri. Surgaku, kebunku itu ada di dalam dadaku. Jadi kebahagiaan Ibnu Taimiyah itu datang dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena sesuatu yang lain, bukan karena punya ini, bukan karena punya sesuatu atau karena mendapatkan sesuatu, tapi memang muncul dari dalam hatinya, surganya, kebahagiaannya, ketenangannya. Sehingga ainama ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Kemanapun aku pergi, ia selalu bersamaku. Kemanapun aku ditempatkan, surga tetap ada di dalam jiwaku. Bagaimanapun kondisiku, surga tetap ada di dalam jiwaku. Tidak ada yang bisa mengusiknya. In habsi khalwatun. Jika mereka memenjarakanku, maka itu adalah khalwat. Apa itu khalwat, Bapak Ibu? Khalwat itu artinya berdua-duaan. Nah, berdua-duaan kalau pasangannya bukan mahram itu berdosa. Gitu ya. Tapi kalau berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah anugerah, sebuah pahala. Sebuah kebaikan. Jadi makanya ketika itikaf itu salah satu amalannya adalah khalwah. Kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengganggu kita, tidak ada yang mengusik kita. Dengan aktivitas duniawi kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Imam Taimiyah. Kalau saya di penjara, ya udah, berarti itu ada khalwah. Wa qatli syahadah. Kalau mereka membunuhku, ya sudah itu jadi syahadah. Syahadah itu berarti pahala syahid. Gitu ya. Wa ikhraji min baladi siyaha. Kalau mereka mengusirku dari kampung halamanku, maka itu adalah perjalanan bagiku, safar. Dalam safar itu ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang mustajab. Jadi bagaimana ketika seseorang sudah tawakalnya pada tingkatan yang sab'una alfan, 70.000 orang yang masukkan surga tanpa hisab, dia bisa memandang sebuah musibah menjadi sebuah rahmat. Jadi tidak ada kejadian yang terjadi di dunia ini, mau seburuk apapun, dia selalu bisa memandang di situ ada kebaikan, di situ ada peluang-peluang amal soleh. Di situ, makanya disinilah tingkatan tertinggi seorang hamba dengan Robnya, ketika dia bisa berhusnudzon dengan takdirnya. Ketika dia diberi penyakit yang mungkin bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, gitu ya. Justru bukan dia malah mengeluh, tapi justru bertambah bersyukur. Karena dia tahu di balik sakit itu ada rahmat Allah, ada ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwanya dari dosa-dosa, menguatkan dia untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa tahu banyak orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang kemudian berani
melakukan tindakan kriminal itu orang-orang yang tubuhnya sehat. Ya kan? Orang-orang yang diberi kesehatan, kemudian dia bisa melakukan banyak hal tapi justru malah melakukan keburukan-keburukan. Tapi dengan diberikan penyakit, diberikan sakit yang bertahun-tahun menghalangi dia dari berbuat maksiat dan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ya sudah, orang-orang lain itu tidak bisa mendikte dia. Ya. Jadi kita itu tidak didikte oleh orang lain. Jadi ketika seorang lain ingin mencaci Ibnu Taimiyah, ya sudah didengarkan saja. Fala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an. Jangan sekali-kali kita itu merasa sedih dengan perkataan-perkataan orang. Mungkin kalau saya sekarang, kalau istri itu kadang gimana, pulang nggak tahun ini? Gimana ya, pulang nggak ya? Nanti kalau ditanya udah punya bayi atau belum, udah berisi atau belum. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang perkataan orang yang bisa membuat hati kita khawatir. Tapi kalau kita pakai caranya Ibnu Taimiyah, ya sudah, bustani wa jannati fi sadri. Surgaku, kebunku, kebahagiaanku itu dari dalam diriku sendiri, bukan dari perkataan orang, bukan karena mendapatkan hal-hal tertentu. Nah ini ya seperti realitanya yang terjadi ketika seseorang itu bisa bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesimpulannya, orang-orang yang dimasukkan ke surga tanpa hisab itu memang dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, dalam hadis riwayat Ahmad, wa'adani rabbi ayyudkhilal jannah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk umatku untuk memasukkan surga dari umatku sab'ina alfan, 70.000 orang, bila hisabin wala adzabin, tanpa hisab dan tanpa azab. Wa ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Nah, jadi ada tambahan lagi, ternyata tidak sekedar 70.000, tapi setiap 1.000 orang itu akan membawa 70.000 lagi. Jadi kira-kira totalnya berapa, Pak? Jadi 70.000, setiap 1.000-nya membawa 70.000 lagi. Jadi kira-kira ada 4,9 juta orang kurang lebih yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Jadi orang itu kan sebenarnya nggak mau dikorek-korek keburukannya, dikorek-korek dosanya, gitu ya. Karena ketika diinterogasi itu memang, wah, itu tekanan psikologisnya memang dahsyat sekali. Gitu ya. Kita tanya kenapa melakukan ini, seperti itu ya. Kita nggak mau ada orang yang mau dikorek aibnya, yang mau diketahui aibnya, seperti itu ya. Kita pengen ketika kita sudah berbuat dosa, ya sudah kita pengen taubat saja. Tidak ada orang yang tahu, ya sudah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Dan inilah sebenarnya sesuatu hal yang sangat diharapkan. Makanya tadi sahabat Uqasyah bin Mihsan ketika mendengar hadis dari Nabi itu langsung minta kepada Nabi, wahai Nabi, doakan aku sebagai termasuk dari golongan tersebut. Maka kemudian Nabi SAW memperkenankannya. Itu ya. Nah, sekarang jumlah umat muslim hari ini saja itu totalnya hampir 2 miliar, Bapak Ibu. Sedangkan 4,9 juta itu hanya berapa persen saja? 0,9%. Nah, makanya kita itu sudah susah memang untuk tawakal seperti itu, tapi ada jalan lain, kita dengan mencintai orang-orang soleh, Bapak Ibu. Kita mencintai para sahabat, kita mencintai Nabi SAW, karena Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu rindukan untuk bertemu dengannya. Mungkin kita tidak selevel dengan Nabi, tidak sekelas dengan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau para ulama, atau para orang-orang soleh yang bagus amalnya, yang tawakalnya seperti Ibnu Taimiyah tadi. Tapi kita bisa mencintai mereka, gitu ya. Kita mendoakan mereka dan kita ikuti sedikit-sedikit, meskipun tidak semua yang bisa kita lakukan, tapi kita sedikit-sedikit ada kecintaan kepada mereka. Inilah yang kemudian bisa membuat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Dan syaratnya tadi, kita berusaha untuk tidak mudah bergantung pada sebab-sebab dunia. Sebab dunia itu usaha-usaha yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, itu dengan menjaga hati dari ketergantungan kepada makhluk, atau pertanda nasib, atau dan sebab-sebab yang melemahkan tawakal. Nah, keutamaannya nanti orang-orang yang menyempurnakan tawakalnya, mereka akan dimasukkan ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab terlebih dahulu.
sebagai penutup, satu ayat dari Quran surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi tawakal itu kalau secara harfiah Bapak Ibu, kita mewakilkan. Jadi ibarat kata seperti bagaimana pemerintahan kita mewakilkan urusan kita kepada DPR. Jadi DPR yang menentukan semuanya, keputusan berbagai macam hal yang menyangkut kehidupan. Nah, di sini kita mewakilkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji nasiruhu wa kafihu wa kafahu. Allah berjanji akan menolongnya, akan mencukupkan urusannya, urusan dunianya, urusan akhiratnya, permasalahannya, semuanya. Jadi ketika kita sudah punya satu orang, ibarat kata, misalkan ketika saya kuliah kemarin, ada satu orang yang sudah menjamin saya, udah Syahrinal kuliah saja, nggak perlu memikirkan biaya, uang jajan sudah ada tiap bulan, tiket pulang pergi selalu ada, kalau mau pulang kapanpun. Itu gimana perasaan saya, Pak? Tenang sekali. Jadi belajar tuh fokus, nggak perlu mikir uang jajan, nggak perlu mikir kendaraan, nggak perlu pikir ketika Ramadan libur gimana, karena sudah ada yang menjamin. Nah, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat kata kita sudah ada orang yang menjamin kita. Sudah ada yang menjamin kehidupan kita. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Mau sebagaimana apapun kacaunya dunia, tidak perlu khawatir lagi. Semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Inilah makna daripada wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka dia akan dicukupkan semua urusannya. Ini mungkin yang diklaim sebagai ayat dinar. Ini ayat 1000 dinar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kami sendiri dan kepada jemaah sekalian, bertambah keimanan kita, karena memang Ramadan ini bukan dengan banyaknya amalan, jadi tapi dengan bertambahnya keimanan. Makanya hadisnya itu man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan. Jadi tulus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mengeluh, tidak banyak tanya. Ya, begitulah para sahabat. Begitulah mungkin beberapa sahabat yang saya jelaskan kemarin, Abu Bakar As-Siddiq rela mengeluarkan semua hartanya karena dia sudah tawakal kepada Allah. Dia hanya menjalankan perintah Allah, masalah hasilnya berhasil atau tidak, masalah ruginya untung atau tidak, yang penting dia melaksanakan perintah Allah SWT. Begitu pula Mus'ab bin Umair kemarin, yang rela meninggalkan semua kemewahannya karena dia sudah tawakal kepada Allah SWT yang menjamin kehidupannya. Kalau sebelumnya yang menjamin kehidupannya adalah ibunya, yang ibunya itu bisa mati kapanpun, bisa sakit, bisa ini segala macam, tapi sekarang setelah masuk Islam, Mus'ab bin Umair yang menjamin kehidupannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tidak pernah capek, tidak pernah istirahat, dan selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.